Selamat siang rekan-rekan. Apakah suara saya bisa terdengar di sana? Siang Pak, suaranya jelas Pak. Iya Pak, bisa Pak. Terima kasih. Oke. Siang Pak, suara diterima dengan jelas Pak. Oke, baik. Alhamdulillah rekan-rekan, pertemuan pertama izin kami awali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun berada. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan pada sesi TWEB 1 mata kuliah Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama. Yang pertama ingin saya sampaikan, barangkali yang sudah hadir di sini, apakah ada yang non-muslim? Saya non-muslim Pak. Saudara Bobi Pranata ya. Baik, terima kasih informasinya. Jadi sementara terpetakan satu yang non-muslim. Pertama-tama saya izin memfasilitasi sebagai tutor untuk menyampaikan terkait hukum Islam dan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama. Senyampang berhubung di sini ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Izin kami sampaikan bahwasannya pertama mata kuliah ini mata kuliah wajib. Jadi meskipun non-muslim mohon izin tetap bisa mengikuti mata kuliah ini. Barangkali sebelum saya lanjut, ada yang ingin disampaikan rekan-rekan, baik terkait teknis yang sudah dilalui kemarin, teknis hari ini, dan sebagainya. Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, yang pertama izin kami perkenalkan dulu, saya Kantri Sugiarto. Saya selaku tutor mata kuliah ini yang akan membersamai rekan-rekan dari sesi 1 sampai sesi ke-8. Hari ini adalah sesi yang kedua. Agendanya adalah terkait pelatihan penyusunan dokumen wakaf. Izin kami sambil share screen rekan-rekan. Untuk selanjutnya, apakah sudah terlihat tampilan daftar hadir di layar rekan-rekan? Siap, sudah Pak. Sudah Pak. Siap, ya. Untuk yang pertama, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, izin saya akan mengisi daftar hadir dari rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Jadi sementara ini sambil cross check, nanti kalau halaman layar ini tampil misal beda dengan yang diharapkan, nanti mohon kami dikoreksi. Yang pertama ini adalah hadir present. Kalau kurang besar izin saya besarkan sedikit ya layarnya. Nanti rekan-rekan yang ada di sini statusnya akan berubah. Di P ini akan saya rubah manual. Kemudian L ini ada late terlambat. Nanti misal ada rekan-rekan yang menyusul di atas jam 1 itu nanti masuk late. Ini adalah misal ada konfirmasi izin tidak hadir, tidak bisa mengikuti, namun sampai saat ini belum ada yang mengkonfirmasi. Terus A ini absen, jadi sementara saya absen dulu. Barangkali yang tampak di layar dari yang sudah terpampang ini, apakah ada yang hadir? Sekalian biar saya klik untuk kehadirannya.
Siap, Kalau sudah, nggak Pak. gimana? Ada, Pak. Ada atas nama Riki Ananta. oh ya, ini saya Siap. klik dulu hadir. Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi? Kalau nggak ada saya scroll ke bawah. Jadi atas nama Bobi Pranata Pak, Ada. paling atas. Oh, siap. Terima kasih. Siap. Iya, Pak. Saudara Bobi Pranata paling atas. Oke. Nah Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi rekan-rekan yang di layar awal ini? Kalau Anda Izin, Pak. nggak ada, saya turunkan ya. Sampai sini nggak ada, saya turunkan lagi. Atas nama Allah Hafizen Pak. Atas nama Ditya, Pak. Atas nama siapa? Ditya. Ditya, sebentar. Ada di layar ini? Nggak ada ya? Saya turunkan lagi. Di atas tadi, Pak. Di atas ya? Oke, saya ataskan lagi. Saudari Ditya, betul? Iya, Pak. Oke. Ini masih 1, 2, 3. Baik, masih 3. Barangkali yang klik daftar hadirnya bisa konfirmasi ya. Atas nama Allah Hafizen Pak. Pertama, izin barangkali saudara Bobi bisa ini. Saudara Bobi asal dari mana, saudara Bobi? Perkenalkan Pak, saya Bobi, asal dari Kota Jambi Pak. Kota Jambi, luar biasa. Gimana suhu di sana saat ini? Panas, dingin? Ini sedang cuacanya lumayan terik Pak. Lumayan terik. Masih ada hujan di Jambi? Kemarin hujan Pak. Kemarin hujan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih. Saudari Ditya, dari mana kalau boleh tahu? Siapa? Dari Bangka, Pak. Oh, Bangka. Dari Bangka. Cuaca hari ini gimana? Lagi hujan lebat, Pak. Oh ya, di sana hujan lebat? Iya, Pak. Petir, aman? Nggak ada? Nggak ada petir, Pak. Cuman hujan lebat saja. Hujan lebat. Sinyal aman ya ini ya, Mas Ian? Insya Allah aman, Pak. Oke. Baik, terima kasih Saudari Ditya. Kemudian saya beralih ke Saudara Riki Ananta. Masih bersama Siap, Pak. kami. Oke. Mohon izin dari mana Saudara Riki Ananta? Izin, Pak, perkenalkan Riki Ananta dari Sintang, Kalimantan Barat, Bapak. Kalimantan Barat, luar biasa. Cuaca hari Ya. ini bagaimana Saudara dari Kalimantan? Dari Kalimantan masih diguyur hujan, Bapak. Oh, hujan. Sama dengan Siap, Bangka ya. Oke, siap. terima kasih. Aman tapi ya kondisi sekitar Aman, lingkungan. Pak. Oke. Aman. Baik, untuk rekan-rekan yang lain barangkali yang sudah hadir namun belum saya klik daftar hadirnya, nanti sambil jalan bisa konfirmasi. Baik rekan-rekan, izin kami lanjutkan materi hari ini. Apakah sudah terpampang tulisan dokumen wakaf? Sudah ya? Siap belum, Bapak? Oh, belum ya? Masih terpampang daftar hadir di layar rekan-rekan? Mungkin belum Pak. Yang tampil di layar kalau boleh tahu? Yang terpampang hanya Masih daftar hadir. Baik, saya coba setting ulang.
Bismillah, muka ini benar. Siap, Sudah, sudah Bapak, dokumen Oke, wakaf. terima kasih. Baik. Kalau boleh tahu tadi ini kegiatan web ini rekan-rekan baru ini atau sebelumnya sudah pernah mengikuti? sudah pernah Pak. Oh, sudah pernah. Ini semester berapa rekan-rekan? Saya Kalau saudara Bobby semester berapa ini? Kalau boleh tahu. ya secara realnya itu sudah semester 8 Pak, selesai aja. Oh, ini kayak mengulang gitu ya? Enggak Pak, saya kelamaan cuti Pak, semester 20 cuti Pak. Oh, gitu. Luar biasa. Mantap, semangat. Semoga yang ini tambah lancar. Ini tinggal mata kuliah Bapak aja saya selesaikan. Oh ya, saya merasa terharu. Oke, baik. Moga-moga ini lancar ya. Dengan saudara Bobi ya ini tadi ya, yang tinggal mata kuliah hukum Islam ini aja ya. Saya dengan Bobi Pak. Oh ya, dengan saudara Bobi. Oke, luar biasa. Baik, izin menyampaikan pertama rekan-rekan pada prinsipnya kegiatan hari ini adalah salah satunya persiapan untuk menjawab tugas nomor terakhir di sesi 3 besok. Kalau tidak salah, kalau di tempat rekan-rekan, sesi 3 sudah terbuka atau belum minggu ini? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan ini, jadi ada tugas nanti di sesi 3. Pertemuannya bukan web, tapi secara sinkron, belajar mandiri. Salah satu tugasnya ini adalah ada pertanyaan terakhir buat contoh dan menyusun dokumen wakaf. Ini yang akan saya sampaikan. Materi ini rekan-rekan bisa juga mengunduh di LMS masing-masing, di learning, di materi. Barangkali nanti masih ada yang belum menemukan tempat unduhannya, boleh disaringkan di sini ya, mumpung kita ketemu. Jadi ini nanti buat pegangan untuk sesi ketiga. Yang saya sampaikan pertama, kenapa dokumen wakaf ini harus disampaikan atau hukum Islam harus disampaikan, dan kebetulan di sini ada saudara kita yang non Muslim tapi tetap wajib mengikuti. Yang pertama alasannya salah satu kegiatan praktisi hukum, misal lawyer ataupun di kejaksaan ataupun di pengadilan, ini tidak bisa dihindari dengan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Wakaf ini juga salah satu kegiatan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia secara umum, di lingkungan manapun, dan terkadang administrasian wakaf ini yang terkadang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mempunyai persepsi yang beda-beda, meskipun melalui kantor urusan agama di wilayah tersebut sudah mengcover, tetapi faktanya banyak hal-hal yang karena administrasi ini terjadi sengketa. Salah satu sering yang terjadi, izin tadi sekalian saya lupa ya, belum memperkenalkan asal. Tadi rekan-rekan sudah memperkenalkan asalnya. Saya Kantre dari Kota Madiun, Jawa Timur, rekan-rekan di Jawa. Jadi kebetulan di daerah saya, di daerah Jawa, misal orang mewakafkan itu terkadang lesan yang mewakafkan memberikan, yang memberikan suatu harta benda, contohnya tanah misalnya. Tanah, kemudian yang memberikan wakaf berikrar secara lesan, ya saya mewakafkan tanah ini untuk tempat ibadah.
Kemudian yang bersangkutan meninggal, udah lama administrasi, akhirnya ahli warisnya meminta karena secara administrasi ini belum dialihkan menjadi harta wakaf. Nah, disitulah sengketa-sengketa yang sering muncul, di mana peran dari praktisi hukum mungkin bisa salah satunya yang sering berperan adalah rekan-rekan dari advokat misalnya yang mengambil profesi advokat atau teman-teman di lembaga bantuan hukum ini juga bisa mendampingi. Jadi salah satu untuk mencegah sengketa tersebut adalah dengan kita paling tidak memahami terkait dokumen wakaf. Dokumen wakaf file ini rekan-rekan bisa unduh sebagai pegangan. Untuk yang pertama terkait definisi dan unsur wakaf, di sini tersemat bahwasanya wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan garis miring atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan garis miring atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi kemudian benda wakaf ini ada yang memiliki daya tahan lama, contohnya misal tanah atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai, misalnya wakaf uang. Intinya kalau di hukum perdata ada benda bergerak, ada yang tidak bergerak untuk diwakafkan. Kemudian ada istilah wakif. Wakif ini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian ada nazir, pihak yang menerima harta benda. Jadi wakif memberikan hak miliknya kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan. Kemudian ada istilah ikrar wakaf, di mana pernyataan kehendak, dan yang terakhir mauquf alai atau penerima manfaat benda wakaf, misalnya wakif pemilik menyerahkan pada nazir sebagai pengelola tanah untuk diwakafkan untuk pos kampling misalnya, yang memanfaatkan berarti warga lingkungan mauquf alainya. Kemudian terkait dengan diskusi sesi 1 atau 2 kalau nggak salah kemarin, wakif atau pihak yang mewakafkan ini juga tidak harus seorang muslim, non-muslim pun bisa. Jadi non-muslim bisa, dan hal ini kadang yang dari KUA beberapa format yang hadir nantinya di materi ini akan sedikit ada penyesuaian jika yang mewakafkan non-muslim, tapi pada prinsipnya bisa. Secara administratif terkait wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024, wakaf di Indonesia ini melibatkan beberapa instansi terkait. Jadi ada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan seterusnya sampai nomor 7 Majelis Ulama Indonesia, meskipun beberapa wakaf secara karakteristiknya akan berbeda-beda. Misal wakaf uang tidak perlu melibatkan instansi Badan Pertanahan Nasional dan sebagainya. Sampai sini barangkali ada yang ingin didiskusikan rekan-rekan. Misal tidak ada, izin kami lanjut. Nantinya di sesi 3 minggu depan ada tugas yang salah satu nomor, ada 1 sampai nomor 5 kalau nggak salah tugasnya, itu ada perintah menyusun contoh dan menyusun contoh dokumen wakaf. Maka rekan-rekan bisa mengawali penyusunannya adalah pertama menggunakan checklist seperti ini. Jadi prinsip meskipun kita prinsipnya hanya mengetahui terkait wakaf karena semua lini ada perannya masing-masing, ada instansi yang mengurusi masing-masing, tapi seyaknya kita bisa nanti melatih. Jadi ketika ada perintah susunlah dokumen, maka dokumen disusun berdasarkan checklist wakaf berikut. Jadi sini ada mulai surat permohonan kebubuhan dari KUA, seperti apa surat permohonannya nanti
di bawah ada, misal nggak ada, itu nanti yang akan jadi daya kreativitas rekan-rekan untuk mengadakan dan dikirim sesuai dengan tugas yang diberikan di sesi 3 minggu depan. Jadi gambarannya ini rekan-rekan, ini tidak saya baca satu-satu ya, secara umum dokumen-dokumen ini bisa rekan cari di pencarian bebas melalui perambaan Google atau yang lainnya. Nanti hadirkan contohnya saja. Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Saya Syauqi Al-Faruqi dari Sumatera Barat, Pak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Dulu Bapak di Madiun ya, saya dulu pernah di Ponorogo ini, Pak. Oh iya? Iya. Lewat rumah saya berarti ini. Panggilan saudara siapa? Sayuki. Syauqi, Pak. Syauqi, panggilannya saudara Syauqi. Baik, saudara Syauqi, ada yang didiskusikan saudara Syauqi? Baik. Berkaitan dengan wakaf ini kan ada bendanya, Pak, ada wakif dan nazir. Maka kita masuk kepada ikrar wakaf. Nah, berkaitan dengan hal ini, siapakah Pak yang harus mengucapkan ikrar wakaf dan di hadapan siapa kita mengucapkan ikrar wakaf tersebut? Oke. Nah, selanjutnya, apakah wakaf ini bisa secara perseorangan tanpa mengikutkan badan ataupun Kementerian Keagama lah misalnya di pihak Kemenaknya ataupun BWI, atau apakah bisa wakaf ini antar orang perorangan saja, Pak? Setelah itu baru dia memintakan pengesahan misalnya kepada Kementerian Agama, ataukah harus melalui pengurusan yang ada di Kementerian Agama atau tadi di BWI, Badan Wakaf Indonesia gitu. Karena kalau di Sumatera Barat istilahnya ada beberapa ini, Pak, beberapa aturan, misalnya dia membayar niat lah gitu. Oh, saya berniat kalau seandainya saya sembuh nanti ini saya berikanlah ke si anu untuk diwakafkan gitu. Nah, itu secara lisan, Pak ya. Nah, apakah seperti itu ketika penerimanya, nazirnya itu, oh saya udah dapat nih wakaf, saya daftarkan aja agar ada legal standing, agar pihak keluarga tidak ada menuntut di kemudian hari gitu. Nah, itu gimana Pak berkaitan dengan hal tersebut? Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Sayuki. Izin mumpung masih ingat, saya isi daftar hadirnya dulu ya. Oke, sudah saya isi daftar hadirnya, kehadiran Saudara Sayuki. Baik, Saudara dari Sumatera Barat ya tadi ya. Luar biasa. Terik hawanya di sana? Dingin? Panas Pak kalau di sekarang panas ini. Ya, sama. Bulan ini ya. Dua rekan tadi yang sedang hujan lebat katanya, moga-moga aman. Di sini juga Madiun, Jawa Timur juga panas. Kemarin pernah di Ponorogo ya? Pernah Pak di Ponorogo. Berapa tahun? Saya dulu mungkin dari sekolah Pak sampai iya. Tapi kalau kelahiran Sumatera? Sumatera Barat aslinya. Biasa. Sudah naik reot? Gimana Pak? Sudah naik reot? Oh sudah Pak. Saya sudah di alun-alun yang ada singanya sekeliling apa itu alun-alun itu. Mantap. Baik, sekalian salam kenal ya Saudara Sayuki. Pertama, yang kedua dulu. Yang kedua, prinsip kalau kita coba tarik ke belakang, sebelum Indonesia lahir itu wakaf itu sudah ada. Setuju nggak rekan-rekan? Artinya semua rukun wakaf kalau di syariat Islam sudah dijabarkan dengan jelas, dan ini Indonesia belum lahir pun ini sudah ada. Kalau menjawab yang tadi, apakah boleh atau tidak boleh wakaf, misal tidak melalui KUA dan sebagainya, prinsip selama rukun dan syarat sahnya dilakukan, itu tidak masalah. Tapi saya kembali ke yang tadi, karena administrasi wakaf dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, khususnya di Indonesia, ini kan selalu berkembang. Artinya dulu misal sebelum kita merdeka kan jelas KUA nggak ada. Nggak mungkin lah, ke KUA kan nggak mungkin. Tapi wakaf kan ada, sudah ada di situ. Karena
Islam juga sudah menyebar di wilayah negara Indonesia. Tentunya itu sudah dipraktekkan. Pada prinsipnya administrasi ini hendaknya ini tetap dilakukan untuk berjaga-jaga, paling tidak terutama yang ada gugat sengketa dari ahli waris, terutama untuk barang tidak bergerak yang jangka kemanfaatannya itu lintas generasi panjang. Jadi secara administratif wakaf harus tetap tertib administrasi, terutama juga melewati kantor urusan agama. Kemudian yang pertama tadi terkait boleh diulang sedikit, mungkin direvisi sedikit, Saudara Sayuki. Yang pertama tadi yang ditanyakan. Masih mute, mohon izin. Baik Pak, yang pertama ini kan ada wakaf, ada wakif, ada nazir. Nah, ikrarnya ini Pak, hadapan siapakah kita mengucapkan ikrarnya? Ataukah dapat antara wakif dan nazir saja, ataukah harus di depan KUA atau di badan lainnya yang berkewenangan berkaitan dengan urusan wakaf ini Pak? Oke, sementara ini ada beberapa daerah yang harus mengikrarkan di depan kantor urusan agama, baik itu oleh kepala KUA atau yang mewakili. Namun ada beberapa daerah, tapi yang ini belum pasti tahunya ya, intinya ada dokumennya, ini bisa diakui secara administrasi. Kalau di daerah Saudara Sayuki sendiri, gimana yang di sekitar Saudara Sayuki terkait hal ini? Kalau fenomena adat yang terjadi Pak, misal yang bersangkutan istilahnya di sini ada berkeinginan atau berniat gitu ya. Misalnya ada satu saudara dengan saudara lainnya, misalnya dia suatu saat kalau udah besar saya berniatlah yang harta saya atau tanah di daerah sana saya berikan itu wakaf saya untuk dia. Nah, jadi sebatas lisan gitu aja Pak. Nah, paling tidak dengan secari kertas lah yang diketahui oleh nenek mama gitu. Nah, sehingga potensi untuk digugat oleh pihak keluarga di kemudian hari itu kan sangat besar Pak gitu. Iya, nah, betul. Sehingga apakah hal yang demikian dapat didaftarkan dan memiliki legal standing yang kuat seperti itu Pak? Oke, iya. Belum ada yang pernah nyoba kalau yang di daerah Sumatera Barat sana. Terkait case yang tadi kemudian dicoba dibawa ke KUA, ini sudah ada yang pernah nyoba belum? Setahu saya sih belum saya ketahui sih Pak pernah atau tidak. Cuman yang saya ketahui ada beberapa yayasan besar akhirnya pihak pemiliknya itu mewakafkan melalui PWI dan akhirnya PWI lah yang menunjuk kepengurusan selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan wakaf atas tanah yayasan tersebut. Nah, ini bersejarah juga ini Pak. Cukup bersejarah karena di sekolah tersebut pendiri Gontor pernah bersekolah juga Pak gitu kan. Gitu. Iya, namanya PGAI, Persatuan Guru Agama Islam Sumatera Barat. Jadi yayasannya adanya yayasan PGAI Sumatera Barat. Nah, itu tuh melalui BWI Pak, cuman kepengurusannya nanti BWI lah yang mengesahkan siapa yang akan mengelola sekolah tersebut. Dan ini memang berdiri sebelum merdeka malah Pak. Malah berdiri sebelum merdeka. Ya. Luar dan biasa. Sudah diwakafkan melalui BWI gitu. Tapi artinya kepengurusannya yaitu harus sepersetujuan daripada BWI gitu. Nah, itu yang mewakafkan mohon izin apa sudah meninggal ketika pengurusan di BWI itu? Kayaknya sudah deh Pak, pendirinya sudah meninggal, tinggal anak-anaknya saja. Gitu. Berarti dihadirkan kan Pak untuk memperkuat ini di PWI? Iya. Jadi yang untuk misalnya sekarang kepengurusannya di bawah naungan ini gitu. Jadi harus sepersetujuan daripada BWI pengesahannya baru mereka bisa dapat mengelolanya gitu. Oke, siap. Ini praktek baik untuk berbagi untuk rekan-rekan yang lain juga ya Pak. Jadi prinsip tiap daerah itu terkadang beda meskipun terkadang punya panduan yang sama. Dan kebetulan di tempat Pak Sayuki bisa, tapi yang menentukan kepengurusannya BWI tadi ya. Tapi ada yang komplain
enggak Pak, sepengetahuan Pak Sayuki? Jadi memang beberapa akhir ini jadi ada dualisme gitu sih Oh Pak. gitu, Ada orang sempat terjadi berebut gitu. jadi pemimpin itu. Tapi kan sekarang udah meredam, tinggal Oke. apa namanya, mungkin ada langkah-langkah untuk menyatukan gitu ya antar Ya. antar para pengurus, karena ada pengurus lama, terus datang pengurus baru, pengurus lama ini ditiadakan gitu kan, dikeluarkan Iya, dari pengurus. Nah, betul. hal-hal demikian kan ibaratnya ada benturan generasi tua dan generasi muda begitu Pak. Betul. Kalau boleh tahu yang diwakafkan berupa apa, Pak? Tanah dan bangunan Pak, luas Pak. Luas sekali ya itu ya, tanah Luas dan sekali karena dia berdiri 1918 Pak. 1918. Oke. Nah, dan ketika pendiri Gontor sempat menuntut ilmu ke Sumatera Barat, itu sempat ibaratnya mengabdi dan belajar di situ gitu. Selain yang bersangkutan belajar di Padang Panjang gitu, sebelum Ah, kembali ke Ponorogo dan mendirikan Pondok Mondren gitu. Nah, oke. sekarang posisinya memang apa? Memang udah diwakafkan dan dia dalam bentuk yayasan sehingga pengurusnya itu memang pengesahannya kalau ada nanti pengesahan dari BWI maka mereka nantinya bisa mengelola sekolah tersebut. Mudah-mudahan bisa menemukan solusi terbaik ya Pak ya. Iya, Jadi iya. kalau saya malah ini, jadi dari tiap daerah itu beda-beda, makanya kasus per kasus juga untuk Iya, menyelam ini, dan mungkin kami doakan semoga ini bisa terselesaikan dengan baik, iya. supaya yang memberikan wakaf istilahnya di sana tenang juga ya Pak ya. Betul, betul. Ya, ini sedikit mereview yang kedua tadi ya, paling tidak tujuannya semakin ditingkatkan terkait pengurusan wakaf, salah satunya mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Tapi Iya. kan kembali lagi, Indonesia belum ada, wakaf ini sudah ada di tanah air kita kan itu Pak. Jadi terkadang yang sudah lampau, awalnya generasi pertama nggak ada masalah, kedua nggak ada masalah, generasi ketiga yang nanti mempermasalahkan. Barangkali sih seperti itu nggih Pak Sayuki. Nggih, nggih, Pak, matur suwun sangat nggih, Oke, Pak. Nah, sama-sama. alhamdulillah saya bisa bahasa Fase Jawa bahasa juga, Jawa Pak. Pak Sayuki. Oh iya Pak, Padang Panjang itu saya pernah dengar kota itu ketika melihat film tenggelamnya kapal Van der Wijk kalau nggak salah. Vanderlip, betul, betul, Pak. Pakai Jadi gitu Pak Padang, gambarannya Padang Panjang Pak. Padang Panjang itu sebuah kota, Pak, di Oh Sumatera gitu, Barat. Jaraknya sekitar 3 atau 2,5 jam dari Kota Padang. Kota Jadi nanti Padang. menuju Kota Padang Panjang, memang di Padang Panjang itu adalah istilahnya kayak kota pesantren lah gitu, Pak. Oh gitu, Kota sampai pesantren. sekarang Pak Sampai ya. sekarang masih ada Pak, termasuk pendiri Gontor kan salah satunya kan di Padang Panjang itu sebelum dia ke PGAI yang di Padang tadi baru kembali ke Ponorogo. Ada Oh, 2 tempat Pak Zarkasi waktu itu menuntut ilmu di Sumatera Barat. pengetahuan baru buat saya ini, terima kasih Pak Sayuki, informasinya ya luar biasa. Sama-sama Pak, sama-sama. Baik, izin melanjutkan rekan-rekan, barangkali ada hal yang didiskusikan, tidak apa-apa, nanti tinggal menyampaikan langsung, tidak perlu menunggu kelas ini berakhir. Izin kami lanjut, salah satu dokumen, oh siap, ada yang mau bertanya, silakan. Bertanya Pak, izin bertanya ya Pak ya. Siap, Saudara Bobi, Ini kan monggo. terkait wakaf ya Pak ya. Siap, siap. Seperti yang Mas Syalki bahas kan itu yang terkait wakaf itu. Ini saya kan cuma ya ilmu kita lah Pak ya. Wakaf itu kan selain di BWI kan pasti oleh pejabat tentunya Pak, yang di KUA itu kan Pak. Nah, dalam proses wakaf oleh pejabat PPAIW di KUA itu dan setelah dibuat akta wakafnya Pak, apakah masih diperlukan keterlibatan seorang notaris Pak untuk memperkuat aspek hukumnya? Atau hal tersebut tuh kayak cuma tambahan atau tidak diwajibkan sih Pak? Oke, kasusnya ada bisa lebih spesifik lagi barangkali, yang Ya diwakafkan kan, tanah misalnya ya. iya soalnya kan saya kan baru di hukum ini kan baru belajar di UT ini Pak ya, apalagi terkait wakaf ini. Cuma kan seringkali kita mendengar wakaf itu seperti orang memikirkan. Nah, kan biasa kan wakaf ini bisa perorangan, bisa badan hukum kan Pak. Betul, betul. Nah, kita
kita bilang nggak usah bahas wakaf Pak. Seringkali kan notaris kalau advokat itu kan berbahas dia tentang membantu orang dan membela klien dan sebagainya Pak. Bahkan orang yang bersalah pun dibantu oleh advokat Pak ya. Nah sedang kalau notaris kan kita bisa berbicaranya itu kan tentang dia buat surat tertulis perjanjian dan sebagainya. Biasa kan memang seperti jual beli tanah atau perjanjian hutang sebagainya Pak. Itu kan biasa diperkuat oleh kekuatan di notaris ya Pak ya. Betul. Kan kalau kan tadi memang dia butuh badannya seorang badan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Otomatis kan di sana sudah mungkin. Tapi kalau untuk perorangan atau badan hukum masih diperlukan nggak Pak seorang notaris? Itu untuk ya kita kan saya kan rata-rata tahunya seringkali dengan notaris apa-apa notaris. Nah, saya mungkin bertanya ke Pak Kantri sebagai ya, dosen kita Pak supaya kita juga lebih mengerti. Karena kalau mau ketemu notaris atau pengacara kan kayaknya masih mahasiswa agak susah ya Pak ya. Baik, terima kasih Saudara Bobby, secara luar biasa tadi pertanyaannya. Jadi meskipun tendensinya banyak di belakang tadi ini Saudara Bobby, tapi nggak pernah punya masa lalu sama pengacara dan notaris toh Saudara Bobby? Sejauh Aman, ya? ini belum pernah sih. Oh, belum terus ngomong. Oke, Saudara Sayuki, monggo izin ke belakang, silakan. Saudara Bobby, jadi ya keterkaitan notaris sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsinya tetap contoh misalnya wakaf tanah yang diwakafkan. Nanti peralihan atau apapun nanti kan tidak bisa lepas dari notaris. Kemudian kalau rekan-rekan kuasa hukum biasanya bisa membersamai mulai awal atau ketika ada hal yang harus diselesaikan ketika ada perselisihan. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada feedback kembali dari Saudara Bobby. Apa benar ini yang dimaksud? Oh, ya, jadi notaris tetap ada perannya. Tetap dalam ikrar wakaf ini selain kita pakai BWI, tetap kita bisa meminta bantuan dari notaris juga Pak ya? Bisa. Sebagai tambahan berarti. Okay. Baik kita minta bantuan ataupun nanti ada secara tidak langsung, misal masalah peralihan hak atas tanah yang awalnya milik sendiri terus diwakafkan, nanti kan juga tetap melibatkan dari notaris. Atau dari awal misal dikawal, itu juga bisa, tergantung sesuai kebutuhan dari hal yang diwakafkan. Terima kasih Pak, udah bantu jawab Pak. Sama-sama Saudara Bobby. Izin. Maaf, Pak. Ya, ada lagi? Maaf, Pak. Oke, izin kami lanjutkan rekan-rekan. Sebelum kami lanjutkan, barangkali ada rekan-rekan yang tadi baru hadir, mohon informasinya supaya saya merubah data rekan-rekan yang awalnya tidak hadir menjadi hadir. Ini yang sudah terrecord di sini yang hadir, tadi ada Saudara Bobby, ada Saudara Jar Kasinur, ada Saudari Ditya, kemudian ada Saudara Sayuki, kemudian ada Saudara Riki Ananta. Sementara itu, barangkali yang sudah hadir tapi belum tersebut, apakah ada? Saya belum, Pak. Ya, atas nama siapa? Hairul Soleh. Bentar, saya cari dulu ya. Saudara Hairul KH ya depannya ya. Oh, CH. Charlie ya. Oke. Charlie ya, Charlie. Ya. Terima kasih Saudara Hairul Soleh. Dari mana ini kalau boleh tahu? Bangkalan. Luar biasa, Bangkalan, tetangga saya ini, dekat ini. Bangkalan, Madura. Oke. Ada lagi selain Saudara Hairul yang sudah hadir? Pak. Ada siapa? Atas nama Alwan Hafizan, Pak. Huruf depannya kalau boleh tahu? Alwan Hafizan, Pak. Alwan A ya, sebentar. Ya, Saudara Alwan Hafizah. Kalau boleh tahu dari mana ini asalnya? Dari Sambas, Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat, luar biasa. Sama teriknya, tadi ada dari Kalimantan juga terik. Di sana terik juga? Di Kalimantan Mendung, di Sambas Mendung, Pak, izin. Ini Mendung.
Ya, mendung, Pak. Sinyal aman tapi ya? Sinyal aman, Pak. Alhamdulillah. Aman. Oke, luar biasa. Terima kasih Saudara Alwan atas konfirmasinya. Barangkali ada lagi setelah Saudara Alwan? Saya, Pak. Oke, dengan Ariwan saudari siapa? Bisa diulang? nih. Huruf Saya bentuknya? Boleh diulang huruf bentuknya? Halo. Terus suara saya terdengar tidak, Pak? Mohon izin, suaranya agak kurang jelas. Huruf bentuknya apa? Saya Ariwayuni. Atau boleh dicek barangkali ini Oh, audionya iya. bisa saya tangkap dengan baik di sini. Ariwayuni, Pak. Namanya Ariwayuni, Pak. Ari ya? Ariwayuni. Ya, Ariwahyuni, Pak. Oke, saya cari dulu sebentar. Ariwayuni. Itu Pak kelewat di atas Pak tadi Pak. Ada di atas tuh. Itu Pak atas di atas Oke, cair siap. solid. Tampil ya. Oke. Terima kasih. Baik. Izin kami lanjut. Saudara Ariwayuni, asal dari mana? Saya dari Jawa Timur, Pak. Luar Kota biasa, Pecel. Jawa mana? Kota Pecel, Pak. Tahu, Pak? Kota Pecel, Madiun. Madiun. Sama dengan saya dong. Oh ya, nggak tahu Pak saya, Pak. Ya ini saya kasih tahu makanya. Madiun mana? Tadi gabung jam 12 lewat 10, saya tadi telat 10 menit. Ya, Madiun mana? Madiunnya perbatasan Kabupaten di Jiwan, Pak. Jiwan, oke. Tiap hari saya biasanya lewat Jiwan kalau mau ke Ngawi. Saya di Taman. Di kota berarti, Pak ya? Iya, di Kelurahan Taman. Oke. Oh Baik, iya, terima iya. kasih Saudara siapa tadi? Ari ya? Ya. Ariwayuni, Madiun. Oke. Izin kami lanjut barangkali kalau sudah tidak ada yang konfirmasi kehadiran lagi. Pak, saya mau konfirmasi kehadiran Pak. Ada lagi siapa? Maulana Malik Ibrahim. M, siap. Saudara Maulana Dar M. Oke. Pak, ada foto. Siap. Ini foto asli ya, Saudara Maulana? Iya Pak, foto asli. Luar biasa. Mantap. Saya waktu diskusi ngelihat fotonya Saudara Maulana, wah saya ada mahasiswa artis ini di sini. Mantap. Oke. Baik, nanti langsung aja konfirmasi. Barangkali rekan-rekan ada yang belum tercover untuk kedatangannya di daftar hadir. Izin sambil lanjut, rekan-rekan. Jadi ini beberapa dokumen terkait pernyataan wakaf, ada surat pernyataan wakaf. Biasanya di sini ada opsional ya, ini yang terkadang tiap daerah beda antara yang mengetahui. Di sini ada yang bisa kepala desa, RT atau RW. Biasanya ada yang beberapa daerah itu menyertakan tiga-tiganya, mengetahuinya, mulai unsur RT, RW, kepala desa atau kelurahan kalau daerah kota madya. Kemudian redaksinya ada beberapa redaksi yang mungkin nanti ketika rekan-rekan mencari contoh untuk kegiatan tugas sesi 3 nanti berbeda, tidak masalah. Yang penting gambarannya ada pihak pertama, ada pihak kedua, dan seterusnya. Dan ini pada prinsipnya surat pernyataan ini adalah salah satunya untuk wakaf berupa tanah, di mana batas selatan, utara, barat, dan timur ini harus jelas penyebutannya mulai tingkat bawah. Biasanya dokumen ini diminta ketika pendaftaran di semua lini ini diminta. Yang membedakan terkadang mengetahuinya ini. Kalau rekan-rekan istilahnya rezeki untuk terlibat dalam proses wakaf, misal instansi meminta kepala desa atau minta kepala desa RT RW, itu bisa dipenuhi.
meskipun salah satu itu tidak apa-apa. Kemudian dokumen lainnya ada surat pernyataan tidak sengketa, yang ini biasanya lurah atau kepala desa yang mengetahui, kemudian disebutkan semua unsur dari bawah, ada RT, ada RW. Ini kemudian saya lanjut, ada surat pernyataan kesediaan menjadi nazir wakaf dan sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa search sendiri, dan sedikit saya ulangi bahwasanya materi ini bisa rekan-rekan unduh di bawah link to web sesi 2, link to web 1 sesi 2, yang salah satu kegunaannya digunakan untuk menjawab salah satu nomor tugas di sesi 3 besok. Jadi kalau nggak salah perintahnya adalah buat contoh dan susun dokumen wakaf. Ini bisa menjadi rujukan meskipun nanti dalam pengaplikasiannya tidak sama persis, tergantung nanti yang diilustrasikan rekan-rekan itu wakaf berupa apa, tanah, uang, dan sebagainya, dan tentunya mengikuti checklist yang ada di halaman bagian atas tadi. Saya kira terkait pelatihan dokumen wakaf, nanti bisa rekan-rekan eksplor sendiri. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo, sambil saya coba membuka aktivitas sesi 1, aktivitas di sesi 1 dan 2 rekan-rekan, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu di-sharingkan. Tapi selama saya buka sesi 1 dan sesi 2 kegiatan sinkron, misal ada yang didiskusikan terkait wakaf, ini boleh, dan atau mendiskusikan terkait teknis dalam pelaksanaan kelas perkuliahan. Sambil izin rekan-rekan, apakah di layar rekan-rekan juga tampilan sesi 1 pengertian dan ruang lingkup, maaf, saya salah buka kelas sebentar. Izin. Apakah sudah terlihat dashboard halaman learning rekan-rekan di layar rekan-rekan? Sudah Pak, sudah. Oh ya, bisa tampil ya, sama berarti. Okay. Untuk sesi 1, saya kira nggak ada masalah. Ya, ini mungkin yang ingin sedikit di luar terkait materi wakaf yang ingin saya diskusikan, tapi untuk kepentingan lebih lanjut, kemarin kita kan belum pernah bertemu rekan-rekan, baru ini komunikasi secara langsung. Awalnya kita ketemu di salam perkenalan e-learning. Waktu itu saya juga sempat banyak berpikir terkait bagaimana saya bermusyawarah dengan rekan-rekan terkait jadwal pelaksanaan TUEP. Barangkali ada masukan dengan teknis yang saya lakukan kemarin untuk TUEP kedua 2 minggu lagi. Apakah ada masukan, saran, atau usulan lain rekan-rekan bagaimana kita memusyawarahkan jadwal? Atau dengan teknis kemarin saya share polling, kemudian suara terbanyak langsung saya ambil untuk jam pelaksanaan polling. Apakah ini tidak memberatkan rekan-rekan, bisa diterima dengan baik?
Atau kita tetapkan sekarang aja Pak, biar Oh nanti gitu, untuk selanjutnya kita sudah mengetahui gitu. Sudah boleh. mengetahui kapan jadwalnya, apakah tetap di hari Sabtu jam 12 ataukah bisa kita geser mungkin di hari Jumat atau di hari Kamis seperti itu. Sehingga yang akan datang kita sudah mengetahui untuk jadwalnya. Demikian mungkin Pak usulan saya. Ya, ini ada usulan dari saudara Sayuki, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, bahwasanya hari ini sekalian kita musyawarahkan dari yang hadir ini dengan opsi apa tetap seperti jam sekarang atau nanti bisa maju atau mundur dan sebagainya. Apakah bisa diterima seperti itu rekan-rekan yang lain? Kita tentukan sekarang, maksudnya saya tidak buat polling lagi yang hari ini untuk berarti nanti TOEP kedua 1 jam sekian misalnya, atau kalau ada perubahan nanti akan diumumkan atau didiskusikan. Barangkali ada usulan lain? Setuju saja sih Pak dengan usulnya Mas Syauki. Cuman Siap. Pak kalau boleh tambahan sedikit Pak. Siap, monggo. Kan Bapak kan selalu menginformasikan lewat e-learning Pak ya. Iya, gimana Pak? Mungkin Pak nanti sebelum itu, ini kita jadwalkan untuk saat ini kan 9 peserta termasuk Bapak, berarti hanya 8 mahasiswa yang hadir dari 31 mahasiswa Bapak kan. Iya. Nah, mungkin kalau izin boleh Pak kasih saran sedikit, mungkin boleh dibuatkan grup WA sementara Pak. Jadi supaya bisa reminder mahasiswa-mahasiswa yang lain yang mungkin ada yang mungkin memang nggak mau hadir atau mereka lupa Pak takutnya. Karena kan saat ini kan di UT kan TUWEB ini salah satu kewajiban, bahkan TUTON kan sudah diwajibkan ya Pak ya. Sangat disayangkan kalau nanti nilai mereka bisa jadinya kurang gitu loh Pak pada saat nanti di akhir gitu loh Pak. Siap. Itu saran saya aja Pak jika bisa diterima. Terima kasih Mas Bobi. Jadi apa gini, nanti saya buatkan grup WA, link bergabungnya saya share di pesan gitu, apa gitu Saudara Bobi yang dimaksud? Ya boleh Pak, karena kemarin yang sebelumnya di semester kemarin yang pengujian peraturan perundang-undangan ibu dosennya seperti itu Pak. Jadi kita diingatkan misalnya besok nih ada TUWEB-nya hari ini atau paginya tuh dosennya udah mengingatkan lagi supaya kita tidak lupa Pak. Oke, siap. Kan Nah, semua yang di kalau sini e-learning kan tidak serta-merta langsung gitu ya Mas Bobi ya. Ya karena takutnya Pak ada yang kerja, kadang mereka lupa kan nggak buka e-learning. Tapi kalau WA kan pasti nih Pak, rata-rata manusia pasti pegang WA kan Pak. Oke. Jadi kan mungkin wah ada notif nih. Oh iya hari ini kita TUWEB ya. Ada. Jadi mereka tidak kelupaan, takutnya Pak teman-teman lupa gitu aja sih. Oke. Baik. Saya terima sarannya ini, nanti akan saya share lewat pesan e-learning ya. Nanti bergabung kapanpun. Harapannya dalam 1 minggu ini semua sudah membaca, dan untuk minggu keempat nanti jadwal TUWEB bisa digunakan sebagaimana mestinya grup WA tersebut. Terima kasih Mas Bobi atas usulannya. Terus nanti sementara ini barangkali sambil menunggu yang lainnya gabung dan menampung usulnya Saudara Sayuki tadi, barangkali untuk TUWEB 2 minggu lagi nanti kita diskusikan di WhatsApp gitu ya, mungkin kalau sudah ada grupnya, barangkali itu. Itu nggih, rekan-rekan semuanya. Oke, ada tambahan terkait hal ini? Kalau tidak ada, izin saya share lagi rekan-rekan terkait kegiatan ya. Ini kita sudah sepakatan, 1 terkait WhatsApp, terus yang kedua nanti mensepakati melalui grup WA, terus nanti akan saya buatkan grup, saya share di pesan. Baik. Kemudian untuk sesi 2, oh ya ini sekalian, di mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama ini tidak sama dengan mata kuliah yang non praktek, atau ini mata kuliah praton ada TUWEB-nya, dan tidak ada daftar hadir di sesi 1
sesi 2 juga tidak ada kecuali ketika web, daftar hadirnya tidak ada, namun kehadiran dihitung melalui ruang-ruang diskusi yang sudah disediakan di setiap sesinya. Barangkali nanti kalau ada WA bisa saling mengingatkan ini ya. Banyak yang rekan-rekan sudah terinfo cuma lupa karena lu kok nggak ada sesinya. Sedangkan rekan-rekan kan beberapa rekan di sini pastinya kuliahnya ada 4 sampai 5 MK. MK yang A, B, C ada daftar hadir kok, yang ini enggak ada sudah. Tapi yang hukum Islam memang enggak ada. Jadi yang sesi 1 kemarin daftar hadirnya sama sesi 2 diskusi sama, terus ditambah dengan daftar hadir web 1. Kemudian saya cross check balik tadi 8 ya, 8 di sini yang sudah mengisi daftar hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1 rekan ini yang belum saya klik daftar hadir. Nanti kalau tidak konfirmasi tidak apa-apa, bisa saya cari lewat. Itu sudah pas Pak, 8 Pak. Tadi nama pas, saya Bapak. Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya pas ya. 9 dengan saya. Oke, baik. Baik, rekan-rekan. Saya kira izin Pak untuk daftar ya, hadirnya untuk daftar hadirnya Bapak sebagai tuton yang ngeklik Pak ya. Berarti kita kalau di tutonnya tinggal bikin markdown gitu aja Pak ya. Kalau sudah di klik oleh Bapak kan itu ada markdown itu Pak. Apakah ya, itu boleh kita klik itu aja Pak? Iya siap. Oke siap ya ini. Terima kasih. Atau ini bisa saya klik sekarang ya, boleh nggak? Nanti ada yang masuk, kasihan. Ya nanti terakhir ini saya klik supaya bisa terekod ke sistem. Baik. Ya terkait WhatsApp, rekan-rekan semua izin saya menyampaikan intinya kita tetap mempergunakan WhatsApp ini sebagai alat bantu pembelajaran saja, nih. Intinya info yang ada di message itu juga ada di WhatsApp. Kemudian misal beraktivitas diskusi dan sebagainya tetap rekan-rekan melalui e-learning. Hanya untuk info-info yang misalnya mengingatkan itu nanti lewat grup WhatsApp yang akan saya share. Saya undang grup kepesertaannya supaya apa? Karena WhatsApp ini kan tidak terekam di e-learning. Nanti saya takutnya ada yang jawab diskusi di WhatsApp. Terus nanti saya dikomplain, loh Pak, saya sudah jawab diskusinya di WhatsApp kok nggak ada nilainya. Ini karena jawab diskusinya harus masuk di e-learning. Jadi nanti sebagai alat bantu aja. Saya kira itu rekan-rekan, kalau tidak ada yang didiskusikan, kelas bisa saya akhiri. Barangkali sebelum diakhiri, misal suasana sekitar rekan-rekan kondusif, mohon berkenan untuk on kamera, untuk izin saya capture tangkapan layarnya sebagai bahan laporan. Saya hitung sampai 5 ya. Nanti barangkali yang kondusif, misal tidak kondusif tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Ada yang disampaikan rekan-rekan? Kalau tidak ada, izin saya akhiri perkuliahan hari ini. Harapannya teman-teman bisa tetap mengisi diskusi sesi 2 sebelum hari berakhir kalau tidak salah Minggu 2359 seperti biasanya. Bagi yang sudah, kemudian misal tertarik dengan repost dari rekan-rekan jawaban, boleh memberikan balasan atas diskusinya. Dan di diskusi ini memang tidak ada nilai seperti mata kuliah yang lainnya, karena
diskusi yang ada di learning hukum Islam ini diperuntukkan untuk mengisi daftar hadir. Namun penilaian nanti juga termasuk diskusi sebagai nilai daftar hadir, kemudian tugas dan sebagainya seperti yang tertera pada learning rekan-rekan. Terakhir, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang didiskusikan. Kalau tidak ada, saya mengaturkan rasa terima kasih banyak atas kerjasama rekan-rekan hari ini. Semoga kita nanti tetap dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal buat semuanya. Nanti kalau ada apa-apa bisa kita lanjut di menu pesan ataupun menu WhatsApp group yang akan saya share. Mungkin kalau tidak bisa sore ini WhatsApp-nya nanti malam lah, nanti saya share pada rekan-rekan atau pantau besok dipantau bisa ini untuk linknya. Terima kasih dari saya. Ya, monggo. Maaf Pak, Jin itu ada yang nambah satu pesertanya sepertinya. Boleh. 10 orang. Saya ini dulu ya, saya buka dulu daftar. Oke, atas nama siapa Bu? Sepertinya itu yang Asel ya Pak. Saudara. Nambah jadi 10 soalnya. Tadi 9 gitu. kan. Terima kasih sudah diikut mengkoreksi. Atas nama sebentar. Saya cek. Tapi kok tidak bersuara? Enggak apa-apa, mungkin Asel ini ya, ini nama asli. Iya, baru lihat saya. Yeah. Oke. Nanti bisa saya kirim. Terima kasih sudah diingatkan, enggak masalah. Nanti tetap saya coba hubungi yang bersangkutan. Ini atas nama siapa? Apa nama ini sama dengan nama di e-learning? Terima kasih sekali sudah diberitahu. Sama-sama Pak. Baik, rekan-rekan semua, dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andre. Ya, sama-sama. Oke. Selalu. Amin. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Izin live Pak, mari. Siap, monggo.